lebih pintar dari manusia yang goblok. Betul kan? Ada manusia, apapun nggak tahu. Dibandingkan monyet, lincahnya monyet. Ya, idiotnya kalah kan? Nah, orang itu tanya, bagaimana menurut kitab suci? Kau pendeta Stephen Tong, bagaimana membandingkan orang yang paling goblok dan monyet yang paling pintar? Wah, cilaka. Murid-murid saya yang itu hadir di dalam kelas itu seperti KPHD. Ya, itu kira-kira 600 murid, 60 murid, itu 20 PhD. Dan ini sastrawan datang menanya pertanyaan. Gua kalau udah bisa jawab, gua rektor apa? Kalau jawab susahnya kayak gini, ya apa? Maka saya bertuhan, tolong saya. Sekarang saya menghadapi persoalan monyet sama orang. Kasih bijaksana kepada saya. Kalau enggak saya jadi monyet bagaimana? Saya mengatakan, memang orang paling bodoh kalah IQ-nya sama monyet. Apalagi monyet paling pintar. Tetapi, kalau sudah cuaca bisa rubah gitu. Tetapi, anak paling bodoh itu kalau nikah sama orang lain, lalu anaknya sudah dibesarkan, kasih sekolah 6 tahun SD bisa lulus. Monyet yang paling pintar, nikah sama monyet lebih pintar, dapatkan anak sampai mati tidak bisa lulus SD. Saya tidak jawab pakai teori. Saya jawab pakai imaginative vacuum. Satu vakum. Satu kosongan untuk dia pikir. Iya ya. Saya senang loh kalau sudah berkhotbah ya. Pendengar bilang iya ya. Iya ya. Dulu kau nak pikir ya. Memang lu goblok ya. Bedanya apa? Bedanya orang paling bodoh bibitnya manusia. Monyet paling pintar bibitnya monyet. Goblok. Itu bedanya. Manusia dicipta peta teladan Allah. Meskipun dia idiot karena ada retard, ada kelemahan otak atau apa bikin dia tidak bisa pikir. Tapi dia bagaimana bodoh tetap manusia. Jangan anggap dia binatang. Ada orang khusus memperkosa perempuan idiot. Perempuan yang kurang pintar ditipu, ditiduri. Lalu hamil juga datang, kenapa kok jadi besar gini ya? Karena idiot dia. Ada orang khusus memperkosa jenazah di kamar mayat. Itu manusia binatang. Itu manusia pakai kepintaran untuk melawan Tuhan. Menghina sesama manusia. Saudara-saudara. Bagaimana itu manusia? Orang yang cacat manusia. Orang yang sakit manusia. Orang yang buta manusia. Jangan menghina. Pada waktu Beethoven tulis simfoni keempat yang baru saya kondak, selesai itu mulai hampir semua buta. Tetapi dia justru adalah manusia. Bikin musik setelah dia sempurna, seluruhnya buta total, tuli total. Dia menulis musik lebih baik dari orang lain di seluruh zamannya. Manusia, itu manusia. Pembentukan karakter adalah menggarap dan menyempurnakan potensi yang ada di dalam manusia. Meskipun dia idiot, meskipun dia goblok, meskipun dia IQ rendah, tapi manusia. Sedangkan monyet, bagaimana pintar itu monyet. Bagaimanapun pintar monyet, cuma monyet saja. Jangan membandingkan. Barang siapa yang setuju evolusi, itu adalah menghina umat manusia. Barang siapa yang menerima evolusi sebagai satu kebenaran, itu adalah salah interpretasi peta teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, sastrawan itu sudah dengar, ya kaget. Jawaban begitu tajam, begitu sederhana, dan tidak pakai teori. Langsung dia menganggukkan kepala dan akhirnya ikut kuliah di kelas saya. Saudara-saudara, itu orang luar biasa pintarnya. Salah satu orang di 4 orang yang membuat satu buku menggempakan dalam June 4 di Tiananmen. Itu orang pintar luar biasa. Akhirnya di New York dia angguk kepala dan mau ikut kuliah saya. Padahal masih ragu-ragu Kristen atau tidak. Saudara-saudara sekalian,
Kalau Tuhan Allah telah menciptakan manusia berpotensi seperti ini, maka bagaimana membiarkan manusia jatuh, melarat, lalu hancur, lalu binasa? Bukankah sayang sekali? Saudara-saudara, kalau ada satu berlian, itu sudah pecah, ya sudah buang saja. Tidak bisa. Berlian yang sudah pecah, atau jamrut lebih gampang pecah, mengerti. Yang pecahan itu bikin lagi jamrut yang kecil masih laku kok. Ya tak? Guci yang paling mahal zaman dinasti Yuan. Itu kalau sudah pecah menjadi 8, kepingannya masih bisa dijual kiloan kok. Karena asli Yuan, itu biru putihnya Muhammad the Blue, itu luar biasa bernilainya. Kiloan masih ratusan dolar. Mana bisa dibuang begitu saja. Manusia kalau sudah jatuh, sudah lemah, sudah melarat. Pemuda-pemudi kalau sudah berzina, buang aja setan lu ke neraka. Tidak bisa. Dicintai, dibawa kembali, dibikin sesuatu rencana untuk mengkonstruksikan dia menjadi seorang yang berguna. Orang yang rusak lebih berharga daripada orang yang bebal. Pemuda-pemudi yang dalam krisis sudah rusak, sudah gagal, sudah berzina. Mari kita minta mereka bertobat kembali, lalu dibentuk menjadi karakter yang berguna. Besok mereka makin menjadi orang dekat kepada Tuhan, makin dipakai Tuhan, lebih berguna dari mereka yang anggap diri hebat, tetapi bebal hatinya, tidak mau belajar. Saudara sudah mulai mendengar apa yang saya mau katakan. Krisis pemuda dan pembentukan karakter. Selalu melalui pengharapan, selalu tidak mengejek, tidak membuang, selalu tidak mempunyai sikap yang negatif kepada setiap orang yang dicipta menurut peta teladan Allah. Amin. Yesus Kristus telah menyatakan sifat positif yang paling puncak, paling tinggi di dunia. Pada waktu dia diberikan pertanyaan oleh seorang perampok. Yesus, ingatlah saya waktu engkau mendapatkan kerajaanmu kembali pada saat engkau datang lagi. Hari itu, at that day, I don't know which day, far away, no prospect, no certainty, but I know that will be one day you return to the world with your kingdom. Hari itu entar 1000 tahun, entar 5000 tahun, pokoknya satu hari kalau engkau datang lagi dengan kerajaanmu, please remember me. Yesus bilang, nyala engkau, anak setan, berani doa kayak begini. Tahu berapa orang yang kau bunuh? Kau ke neraka saja. Go to hell you. Begitu? Yesus menjawab, today, bukan that day, you will be with me in the paradise. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus penuh cinta kasih positif terhadap pemuda yang sudah jatuh dalam krisis, yang sudah hancur, sudah rusak, dan sudah divonis dan dipaku di atas kayu salib. Yesus menjanjikan, hari ini engkau dan saya di dalam Firdaus. Kenapa? Kok murah ya? Yesus anugerah terlalu murah ya. Tidak bayar, tidak tobat, tetapi langsung dijanji ke Firdaus. Karena tidak ada orang mau percaya Yesus. Kerajaannya tidak laku, maka diobral begitu. Tidak, karena di seluruh dunia sepanjang 33 tahun setengah, orang satu-satunya yang mengerti Yesus datang bukan untuk membangkitkan negara Israel, tapi menjanjikan negara surga. Cuma orang ini. Saya tidak berani menghina orang jahat. Saya tidak berani menghina orang di penjara. Saya tidak berani menghina orang sakit AIDS atau orang yang sudah jatuh, sudah hancur. Karena mungkin orang itu lebih pintar dan lebih mengerti firman Tuhan daripada kita. Yang katanya majelis. Yang katanya sudah lama jadi orang Kristen. Sehingga kita menjadi sombong. Dan kita makin jauh dari Tuhan dan tidak sadar. Orang-orang itu sudah mengerti tapi tidak bisa lepas. Orang itu mempunyai kecerdasan luar biasa tapi sudah jatuh di dalam dosa. Sudah dicengkeram oleh krisis masa muda. Dan Yesus mengatakan, verily, verily I tell you, today you will be with me in the paradise. Saudara-saudara, Yesus tidak menghina orang yang melarat. Yesus tidak menolak orang yang sudah rusak.
Yesus bukan mengancam dan mengkutuk orang yang di dalam krisis. Yesus memberikan lapang dada, janji yang mulia, hari depan yang cerah, dan memberikan prospek yang begitu mulia kepada orang yang di dalam kemelaratan dan mempunyai iman bahwa ada kerajaan yang akan datang oleh Yesus Kristus. Ini penting sekali. Saudara-saudara, sekarang kita mau masuk ke dalam. Kalau manusia dicipta menurut peta teladan Allah, dan manusia bukan hasil daripada evolusi, dan manusia mempunyai apa di dalam diri kita. Kalau saya bicara dari teologi biasa, kita mempunyai tubuh, kita mempunyai jiwa, kita mempunyai roh. Ini namanya trikotomi. Ini namanya pembentukan manusia. Saya tidak bicara dari situ. Saya berkata kepada saudara, manusia mempunyai sifat kekekalan. Manusia mempunyai sifat moral. Mempunyai sifat kesadaran pengertian kebenaran. Manusia mempunyai sifat pembedahan dan pembedaan daripada yang benar dan tidak benar. Manusia mempunyai kemungkinan untuk melakukan keadilan. Ini potensi-potensi yang penting sekali dalam hidup manusia. Karena kita mempunyai kekekalan, maka eksistensi kita tidak terbatas pada waktu umur berapa puluh tahun sahaja. Orang ini sudah mati, biar dia mati. Biar tubuhnya mati, jiwanya tidak mati. Biar tubuhnya mati, pikirannya tidak mati. Biar tubuhnya mati, pengaruhnya tidak mati. Orang yang agung tidak berhenti pengaruh hanya karena tubuhnya mati. Orang yang agung setelah tubuhnya mati, pengaruhnya terus beribu-ribu tahun mempengaruhi dunia. Karena apa? Potensi. Karena apa? Nilai yang ada di dalam diri dia. Justru nilai-nilai yang begitu berharga, maka krisis-krisis mau menghancurkan supaya orang itu menjadi tidak berguna. Dan Injil mengharapkan dan memberikan janji kita kembalikan supaya mereka menjadi orang yang berjalan di kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang paling pintar juga pemuda-pemudi yang paling bahagia. Dan pemuda-pemudi yang paling bahagia juga ada pemuda-pemudi yang paling bahaya. Karena potensi begitu besar, maka ancaman juga begitu besar. Karena kehendak Tuhan dan rencana begitu tinggi, maka ancaman dan bahaya begitu dalam untuk menjatuhkan dia. Kita selalu memandang segala sesuatu dari positif, daripada dinamika yang diberikan oleh iman. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang optimal dengan paling ultimate glory of God. Dan kemuliaan Tuhan yang paling puncak, kita melihat kemungkinan menggarap orang. Saudara-saudara, manusia mempunyai kekekalan. Itu sebab mati bukan habis. Manusia mempunyai rasio. Itu sebab sanggup mengerti kebenaran. Manusia mempunyai keadilan. Itu sebab kita perlu sifat hukum. Manusia mempunyai keadaan mungkin bermoral. Maka manusia mempunyai hati nurani yang menuntut kita hidup suci. Ini semua potensi ada di dalam diri manusia. Lalu manusia melahirkan manusia. Saya sedikit gabung ke dalam satu pikiran yang bukan tema aslinya. Yaitu sekarang manusia makin lama makin sedikit melahirkan manusia. Khususnya negara maju. Negara maju sudah biasa KB. KB itu bukan Kalimantan Barat. KB itu keluarga berencana. Lalu semua negara maju lakukan KB secara ketat. Akhirnya telah mendapatkan side effect. Pertama, egoisme. Kedua, bunuh diri secara bangsa, secara total. Ketiga, mempercepat kiamat dunia ini. Saudara-saudara, di Jerman mau nikah? Nggak mau. Kenapa? Kalau nikah, uang saya mesti dipakai istri. Ini rugi. Sudah tapi istri lahir anak laki. Uang susu, uang lahir, uang hospital, uang pendidikan. Lebih rugi. Akhirnya ya sudah cuan pakai dewe. Kalau saya uangnya 1 bulan dapat 8.000 euro. Saya sendiri pakai. Boleh pakai mobil yang bagus. Boleh pakai apartemen yang
mewah, boleh pakai makanan yang paling gizi, boleh mendapatkan jas yang paling mahal, arloji yang paling mahal, semua paling enak. Buat apa dibagi sama nyonya? Apalagi nyonya yang suka ke mall. Aduh, cilaka itu. Parfumnya aja sudah 2.000. Apalagi pakaian lagi, habis uang saya. Lebih baik nikah. Kalau sudah nikah, ya sudah kadung, apa boleh buat? Ya sudah bagi-bagi sama dia. Sesudah itu, jangan lahirkan anak. Anak bikin repot malam, gak bisa tidur. Waduh, diganggu udah habis-habis. Asuransinya, dokternya, pendidikan lebih capek. Sudah nada. Orang tua paling nikmat, paling enak sendiri. Pelan-pelan, kamu lihat saya makin tua. Saya lihat kamu makin kisut. Ya. 10 tahun lagi, tadinya cantik, sekarang jadi antik. Ya. Dulu waktu muda, ayo kayak apel. Sekarang sudah nikah 30 tahun, kok jadi Kentucky Fried Chicken ya. Kalau sudah lihat makin lama makin tua, loh tapi cilaka. Ayo sekarang mestinya ada anak. Mau lahirkan anak, sudah tidak bisa. Lu kira lu mau terus dikasih ya? Seenak lu sendiri ya. Hei, yang muda. Kalau diberi anak cepat terima. Jangan terus melarikan diri saja. Dari Jerman, sekarang penduduk tua makin banyak. Bukan makin banyak, kesehatan makin bagus. Bukan makin bagus lagi, pengobatan makin canggih. Bukan lagi canggih lagi, masa tua makin sehat. Akhirnya yang tua-tua, nama mati. Yang anak bayi, nama mau keluar. Yang muda-muda, makin sedikit. Sekarang saudara, dengar ya. Di Jerman, orang tua yang perlu dirawat oleh orang muda. Karena sudah tua, sudah reumatik, sudah sakit, apapun tidak bisa. Perlu dirawat oleh muda. Orang muda yang diperlukan kira-kira 1 juta untuk merawat orang tua. Tetapi sekarang orang muda yang bisa merawat orang tua itu tidak sampai 100.000. Sehingga kekurangan tenaga untuk menolong orang senior. Dan jabatan itu tidak ada orang suka kerja. Orang pemuda siapa yang suka jaga orang tua? Kecuali di Jawa. Banyak penduduk miskin dari desa datang menjaga orang tua di Jakarta. Itu masih mungkin. Padahal orang yang menjaga orang tua di Jakarta. Di rumahnya di desa juga ada orang tua perlu dijaga loh. Tapi kalau jaga itu dapat 0. Di sini dapat 1 juta. Jadi enak dapat sini lalu kirim 0,5 juta ke situ. Situ panggil gendut lebih kecil. Pakai 100.000 jaga orang tua. Cuan-cuanan. Ya. Gua cuan lu punya lalu orang lain cuan gua punya. Habis hitung-hitung masih sisa 500.000. Masih enak. Nah ini Asia. Jadi Eropa, Jepang, Jerman, Swedia, Prancis, Inggris, Taiwan. Penduduk makin kurang. Yang lahir makin sedikit. Sekarang di Taiwan. Sekolah yang gedung kelasnya untuk 80 orang. Yang masuk setiap tahun. Dari 26 menjadi 24 menjadi 23. Karena apa? Kelebihan kelas. Di Indonesia masih kurang ruangan sekolah. Masih bangun-bangun sekolah. Di Taiwan tidak usah. Banyak sekolah mulai kosong kok. Karena apa? 20 tahun yang lalu sudah tidak mau lahirkan anak. Makin lama makin sedikit. Manusia sedang collectively committing suicide. Manusia sedang membunuh diri secara massal. Karena KB. Sudah begitu, Jerman mulai cilaka. Orang Jerman akan pelan-pelan terhapus dari dunia. Bagaimana? Mesti masukkan orang muda. Kalau orang muda masuk baru bisa kerja bangunan, kerja berat baru ada orang. Tapi masukkan dari Perancis. Perancis bilang, saya sendiri kurang kok, enak aja. Dari Inggris, kurang. Dari mana? Semua negara Eropa kurang. Dari Turki, dari Arab, dari para Saudi, dari para Bangladesh. Begitu masuk, Islamnya masuk. Dari Jerman sekarang penduduk Islam makin banyak. Dan Islam itu tidak mau belajar kekristenan. Juga tidak mau belajar bahasa Jerman. Jadi yang disebut pluralisme itu menjadi individual consolidation group with coexistence but no coherence. Ini namanya pluralisme sekarang. Jadi itu seorang Perdana Menteri dari Inggris, Cameron, datang ke Jerman. Dia mengatakan pluralisme sekarang ini bahaya sekali. Engkau mengakui saya mengakui engkau respect saya respect engkau.
Tapi yang disebut respect itu hanya secara lahiriah. Hatinya tidak ada pikiran mau lebur, mau sama-sama belajar, mau sama-sama menerima, akhirnya sama-sama menjadi satu. Yang disebut universal tidak ada. Individualistik makin lama, makin hebat. Yang disebut pluralisme itu di masyarakat. Tapi diam jiwa batin selama-lamanya. Islam itu Islam. Makin ketat, makin ketat, makin ketat. Sehingga yang Islam lahir anak banyak. Yang Jerman Kristen lahir anak sedikit. 50 tahun lagi Islam terus bertambah. Lalu Kristen makin kurang. Dengan keadaan terus begini. Ini masyarakat akan jadi apa? Yang makin pintar makin musnah. Yang makin kurang pendidikan. Anak makin banyak. Saya baru membaca surat kabar 3 hari yang lalu. Seorang umur 26 sudah gendong cucu. 26 gendong cucu apa? Cucunya kucing atau cucunya siapa? Cucunya dia sendiri. Karena dia umur 12 setengah sudah nikah. Umur 14 sama anak. Lalu sekarang anak dia umur 12 nikah. Umur 13 sama anak. Jadi dia 26 setengah sudah gendong cucu. Lalu orang begini di mana? Pasti tidak di Jerman. Pasti di negara ketiga. Dunia ketiga. Negara yang kurang pendidikan. Kurang kebudayaan. Itu lahir makin banyak. Yang pintar makin tidak mau lahir. Yang lahir makin kurang pintar. Dunia terbalik kebudayaannya. Saudara-saudara, engkau melahirkan anak, lalu engkau melahirkan anak, itu lucu ya, anak-anak lucu. Itu anak bukan untuk lucu-lucuan ya. Anak untuk dididik, untuk menjadi seperti Kristus ya. Kau jangan cuma pintar nikah, pintar lahirkan anak. Ingat, anak itu dicipta menurut peta teladan Allah. Dan harus menghindarkan dia daripada dicengkeram oleh bahaya. Dan harus mendidik dia dengan struktur kekristenan, membentuk karakter Kristiani. Anak itu bukan untuk lucu-lucuan, bukan untuk menghibur engkau kalau lagi sepi itu dia ketawa engkau senang. Tapi waktu dia sakit engkau buang. Bukan. Kemarin surat kabar mengatakan di Jerman akan dibentuk satu organisasi khusus menampung anak bayi yang dibuang. Saya dulu kira orang Tionghoa buang anak bayi. Ternyata di Jerman banyak yang buang anak bayi. Karena apa? Tidak mau tanggung. Tidak mau tanggung jawab. Tidak mau membayar uang untuk anak. Itu anak itu bikin repot saya saja. Sudah dibuang saja. Maka kecuali orang Kristen yang mempunyai hati nurani. Dan kecuali orang yang menerima kebudayaan secara tradisional. Yang mempunyai nilai. Menganggap manusia itu penting. Maka masih ada orang menjaga. Saudara-saudara. Dunia sudah kacau luar biasa. Pembentukan karakter itu sudah makin sulit. Dan mau membentuk karakter orangnya sudah makin sedikit. Saudara-saudara sekalian. Di dalam diri anak kecil yang lahir. Engkau terus lihat matanya. Terus lihat keberadaannya. Engkau melihat. Ini besok jadi apa. Besok seharusnya jadi apa. Mungkin jadi apa. Dan faktanya akan jadi apa? Ini 3 perbedaan. Seharusnya jadi apa? The goal according to the aim from God. Mungkin jadi apa? Possibility half-half. To be good or to be evil. Dan akan jadi apa? Fakta sejarah dan masyarakat yang begitu rusak akan mempengaruhi dia jadi apa. Ini 3 pikiran. Orang Kristen yang beriman dan taat kepada Tuhan terlalu pikir seharusnya anak ini jadi apa. Seharusnya jadi apa. Kalau dia anak saya, seharusnya apa. Saya mulai 49 tahun yang lalu. Tahun 61. Mulai bikin ceramah keluarga. Mulai bikin ceramah pendidikan. Pada waktu 63. 37 tahun yang lalu. Berapa ya? 47 tahun yang lalu. Saya pertama kali memberikan ceramah pendidikan di Kerekot Weitautang. Waktu itu saya umur 23. Lebih dari 150 orang, baik dari guru sekolah minggu, baik dari papa mama, datang mengikuti ceramah saya dan catat-catat. Lalu seorang yang melihat begini. Sudah lihat begini, dia ngomong sama orang lain. Siapa ini Stephen Tong? Umur 23 berani ceramah pendidikan. Berani ceramah bagaimana mendidik anak-anak. Padahal dia sendiri belum menikah.
Belum ada anak. Ini omong kosong. Catat-catat lu goblok lu ditipu anak muda yang belum nikah, yang belum ada anak. Lalu saya tidak tahu, mereka catat dia menghina dan dia bicara sama seorang pendeta. Terus terang aja ya, saya mau lihat besok dia sudah nikah, sudah ada anak, dia bisa didik anak tidak. Jangan cuma dengar ceramahnya saja. Puji Tuhan, saya sudah umur 71 dan saya berani katakan anak-anak saya semua dididik dengan baik. Amin. Ya. Anak saya paling besar sudah umur 38. Anak saya kedua sudah umur 35. Anak ketiga, anak keempat yang sudah nikah 3, sisa 1 umur 27 belum nikah. Mereka semua takut kabar Tuhan. Semua mengejar pengetahuan mati-matian. Waktu mereka sekolah di Amerika, kira-kira 15 tahun yang lalu, 1 tahun saya cuma kasih $10.000. Padahal perongkosannya kira-kira $35.000. Kenapa? Saya pendeta, saya tidak ada uang banyak. Dan saya mendidik anak saya, harus kerja berat, harus berani berbanting tulang berjuang. Sekarang kalau orang yang dulu menghina saya masih ada, bawa dia, beritahu kabar dia. Stephen Tong umur 23, ceramah mengenai pendidikan anak. Sekarang sudah umur 71, sudah membuktikan anaknya sudah dididik baik-baik. Bukan karena uang saya banyak. Bukan karena saya mempunyai pengetahuan pendidikan banyak sekali secara akademik. Tapi saya takut Tuhan. Dan saya mengikuti prinsip Alkitab. Dan saya membawa anak-anak kepada Tuhan selangkah demi selangkah. Saya akan tutup session ini. Saya tanya pada akhirnya, maukah engkau membentuk karakter anak-anakmu sesuai kehendak Tuhan? Mau? Jawab. Semua jawab mau. Engkau mengharapkan